Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan yang paling penting kemauan ya, untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat subuh berjamaah yang ganjarannya sangat luar biasa ya, mudah-mudahan diberikan istiqomah. Dan kita doakan saudara-saudara kita, jamaah kita yang berhalangan, yang mudah-mudahan diberikan kemudahan, yang sakit insya Allah diberikan kesembuhan. Selawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ikhtiar kita untuk meniupkan rasa cinta kita di dalam hati kita kepada Rasulullah SAW adalah diantaranya mengkaji ya, dan menyelami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Dan kita dalam halaqah ini, dalam kajian ini sudah sampai kepada muqaddimah perang Uhud ya, yaitu sebuah peperangan yang terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, 1 tahun setelah perang Badar ya. Dan perang Uhud ini Bapak Ibu jamaah sekalian adalah merupakan perang terbesar kedua ya. Maksudnya perang setelah perang Badar yang terbesar, yang kedua adalah yang terjadi setelah perang Badar adalah perang Uhud. Yaitu kalau perang Badar tahun kedua Hijriah dan perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada beberapa penyebab ya terjadinya perang Uhud. Yang pertama, karena orang-orang Quraisy merasa terhina dengan kalahnya mereka pada saat perang Badar. Sebagaimana Bapak Ibu jamaah ketahui bahwa ketika perang Badar itu ada 70 orang pembesar ya, Quraisy yang tewas ya pada perang Badar. Ini merupakan pukulan telak bagi orang-orang Quraisy. Jadi yang tewas pada perang Badar ini bukan orang-orang biasa, para pembesar, ya, termasuk Abu Jahal. Ya. Bisa dikatakan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, setelah perang Badar atau sebelum perang Uhud itu pembesar Quraisy itu habis, nggak ada lagi. Ya, yang selama sebelum perang Badar itu yang paling punya peran mengganggu dakwah masyarakat itu adalah Abu Jahal. Nah, setelah perang Badar udah nggak ada lagi Abu Jahal. Ya. Jadi tukang kompornya udah mati, Pak. Nah, ini kan kalau tukang manas-manasi kan kalau kita namanya tukang kompor, ya kan? Nah, udah mati, udah nggak ada lagi. Ya. Istilah para ahli sejarah atau sirah nabawiyah, ya, Abu Jahal ini Fir'aunnya lah kira-kira, Pak. Ya. Yang otaknya, pikirannya, perasaannya semua, bahkan hartanya untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu Abu Jahal. Nah, ketika perang Badar mati dia, ya kan? Dan bahkan bisa dikatakan nggak ada lagi pembesar.
Bahkan Abu Lahab, Bapak Ibu tahu Abu Lahab? Tahu kan? Abu Lahab ini sampai diturunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Ya, belum mati lagi sudah disebutkan namanya dalam Al-Quran dalam satu surat. Kemudian dijamin tidak akan mendapatkan hidayah Abu Lahab. Jadi ketika perang Badar dia takut, nggak ikut Abu Lahab nih Pak sebetulnya. Pikirnya kalau nggak ikut selamat dia, ya kan? Udah selesai perang Badar, para pembesar semua tewas karena orang-orang Quraisy ini Pak, walaupun mereka kufur kepada Rasulullah, tapi mereka sering percaya juga dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, dulu kan pernah Bapak Ibu ketika Rasulullah belum hijrah berada di Mekah, Rasul tawaf di Ka'bah. Tawaf setiap Rasulullah SAW melewati gerombolan pembesar Quraisy yang sedang ngumpul, karena zaman dulu orang itu ngumpulnya Pak itu di daerah tawaf itu. Jadi kalau Rasul lewat mereka dicaci orang itu Rasul. Muhammad gila, Muhammad dungu, bodoh, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang syair. Pokoknya dicaci maki sama orang itu. Sampai akhirnya masalah Bapak Ibu karena setiap lewat dicaci, dimaki, diteriaki, disorai, sampai merah padam juga lah wajah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan nama mereka satu-satu. Wahai Abu Jahal, semuanya disebutkan semua. Abul Bukhturi, macam-macam, banyak pembesar Quraisy ya, ketika itu disebutkan, termasuk Bapak Ibu ya, mungkin di situ ada Abu Lahab ya, disebutkan namanya. Umayyah, apa namanya? Umayyah bin Rabi'ah, itu bapaknya Sofwan bin Umayyah, itu juga disebutkan. Jadi pembesar Quraisy disebutkan nama masalah. Rasulullah mengatakan kepada mereka, innama umirtu bidzabhi, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya untuk menyembelih kalian, kata Rasul. Nakut-nakuti Rasul, ya kan? Awalnya Bapak Ibu, wah ini Muhammad ini betul-betul marah dia. Jika dua orang untuk keluar masalah marah. Akhirnya udahlah Muhammad, kami mimpin aja ini, nggak betul-betul, ya kan? Itu sahabat yang mendengar Rasulullah mengatakan itu kepada para pembesar Quraisy, mengatakan, demi Allah yang disebutkan namanya itu satu-satu Rasulullah disebutkan itu nama-nama mereka itu semuanya tewas ketika perang Badar. Jadi waktunya nggak baik, nggak lama itu beberapa tahun. Memang doa itu Bapak Ibu ya, nggak langsung diijabah oleh Allah, walaupun Rasul yang berdoa. Ya. Udah beberapa tahun perang Badar terjadi, barulah mereka semua habis. Ya. Dan Abu Lahab termasuk Bapak Ibu yang juga tewas, tetapi bukan pada perang Badar. Kan dia kan kemarin kita ceritakan ketika perang Badar, kebetulan ada orang punya utang sama dia. Gini aja lah, nanti utangnya lunas kalau kau gantikan aku. Jadi Abu Lahab nggak mau pergi, dia takut dia. Ya. Artinya dia percaya juga bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini yang merupakan ancaman bagi para pembesar Quraisy akan terjadi dan pasti terjadi. Yakin itu Abu Lahab itu, makanya dia nggak berani. Suruhnya orang pergi. Ya dia punya utang, suruhlah dia. Nasib-nasib kalau selamat nanti perang Badar pulang punya utang lagi aku katanya. Iya. Rupanya walaupun ikut perang Badar, setelah perang Badar itu Bapak Ibu terpukul adiknya lah ya. Abu Lahab nih, Abu Gadu sikit terpukul kena entah kepalanya entah apanya, luka. Gara-gara luka itu busuk badannya, mati kemudian membusuk. Nah, itulah cara Allah Subhanahu wa taala. Saking busuknya
sampai mengeluarkan aroma yang tidak sedap ke seluruh penjuru di sekitar rumahnya, sampai-sampai orang nggak berani dekat rumah. Jadi Abu Lahab itu mati tak dikubur, Pak. Itulah cara Allah menghinakan orang. Mati tak dikubur. Di dalam rumah tuh sampai membusuk, nggak ada orang yang berani mendekat ke rumah itu. Terus, nah itulah nasib Abu Lahab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk ya anak Abu Jahal dendam sama Rasulullah. Ya, anak Umayyah bin Khalaf namanya Sofwan bin Umayyah. Ini anak-anak muda ini, remaja-remaja ini sekarang tinggal. Ya, yang tinggal para anak muda, anak-anak pembesar. Kalau yang tua-tuanya, yang berpengaruh, nggak ada lagi yang tinggal. Yang tinggal cuma Abu Sufyan aja. Ya, yang tua-tuanya yang tinggal Abu Sufyan ibn Harb. Ya, Abu Sufyan ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat, dialah yang membawa kafilah dagang itu, karena kan bawa harta banyak, harta banyaknya luar biasa. Ya. Sampai 50.000 dinar. 50.000 dinar itu Pak, Bu, itu setara dengan 50.000 ekor kambing harganya. Ya, bukan kambing Indonesia, kambing Arab. Ya, kalau kambing Indonesia murahnya ya Pak ya. Kalau kurban itu udah murah, kurang murah kita cari. Nah itu kan. Ya kan. Jadi kalau kambing Arab itu biasa dihargai 1 dinar. Ya, 1 dinar. 1 dinar itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu setara dengan kambing yang besar. Ya. 50.000 dinar emas. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau misalkan 50.000 itu satu kambing itu harganya 4 juta lah misalkan, berarti 50.000 itu berapa? Ya. 50.000 dinar berarti 4 juta dikali 50.000. Nah, berapa itu? Angkanya berapa? 4 juta. 10 miliar berapa ya? Ya, 20 miliar. Allah. Wah, banyak itu. Datanglah Ikrimah bin Abi Jahal. Datanglah Sofwan bin Umayyah ibn Khalaf, ya, anak-anak muda ini, karena dendam ayahnya tewas di perang Badar, mereka datang kepada Abu Sufyan. Katanya. Nah, orang kita di sini kan panggil ya kan? Mana harta kita yang dibawa oleh kafilah dagang? Dibagilah sama Abu Sufyan. Banyak harta itu, termasuk harta Abu Jahal, termasuk harta Umayyah bin Khalaf. Makanya anaknya minta. Ketika diminta udah terkumpul, diserahkannya balik. Ini harta ini enggak mau, pokoknya untuk perang lagi kita. Ya, udah dapat hartanya, padahal mereka perang Badar untuk menyelamatkan harta itu. Udah dapat, diserahkannya lagi sama Abu Sufyan. Ini harta ini bikin pasukan lagi balik, galang sebanyak-banyaknya untuk menyerang Muhammad ke Madinah. Wah, Abu Sufyan pun suruh. Apalagi waktu yang lalu kita juga udah cerita, bukan masalah dendam aja nih Pak, masalahnya ekonomi orang Quraisy sudah terancam. Ekonomi orang Quraisy terancam. Bapak Ibu, saya sering menyampaikan bahwa orang Mekah itu sangat bergantung dengan perjalanan dagang. Di Mekah itu nggak tumbuh apa-apa. Harta yang paling berharga di Mekah itu sumur Zam-Zam. Kalau tak ada sumur Zam-Zam itu tak ada, itu Mekah itu. Ya. Kemudian yang kedua, yang paling berharga bagi mereka adalah Ka'bah. Selain daripada itu, ya, nggak akan datang makanan ke Mekah itu kalau mereka nggak dagang. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kalau di Mekah itu nggak ada namanya produksi. Kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah ya bisa jual lontong, ya, jual lumpis, nanti beli bahan-bahan, bikin sepatu dijual, bikin pakaian. Di Mekah nggak bisa, nggak ada produksi. Mereka tahunya pergi ke Syam ambil barang, jual ke Madinah, jual ke Mekah. Sisanya bawa ke Yaman. Udah laku di Yaman, beli barang di Yaman, bawa ke Mekah, bawa ke Madinah. Sisanya bawa ke Syam. Itu aja kerja orang. Jadi memang orang Arab itu seperti disebutkan dalam surat Quraisy, ya, rihlatas syita'i wasayf,
perjalanan dagang mereka. Kalau musim dingin itu ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Jadi bergantung kepada Syam. Kalau ke Yaman aja nggak bisa. Kenapa? Karena yang dijual ke Yaman barang-barang dari Syam. Makanya Bapak Ibu, ya, kenapa mereka sangat terpukul dengan perang Badar ini, kalah, malu orang itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang paling penting, bahwa arah Madinah itu adalah jalur syurah, jalur dagang orang kafir Quraisy. Ya. Kalau mereka mau ke Syam harus lewat Madinah. Nggak ada jalan kalau nggak lewat Madinah, nggak sampai orang ke Syam. Ya. Ibaratnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, daerah baratnya Madinah itu terus saja mentoknya Badar, ya kan, mentoknya juga Laut Merah, kan gitu kan? Itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin, udah dipasang sama Rasulullah para intel. Itu Rasulullah SAW itu ahli strategi, Pak. Ya, strategi ekonomi, strategi perang, strategi bernegara, itu Rasulullah SAW. Dari arah Madinah ke Laut Merah, di tengah-tengahnya ada Badar, udah intel Rasul itu keliling gitu. Udah nggak ada lagi jalan bagi orang-orang Quraisy untuk pergi ke Syam dari jalur barat kota Madinah. Ya, jalur barat ini, Pak, jalur paling dekat kalau mau ke Syam. Ya, biasanya orang Quraisy lewat situ, orang juga lewat situ. Tapi setelah perang Badar, jalur itu sudah ditutup oleh Rasulullah, sehingga orang-orang Quraisy nggak bisa ke Syam. Ya. Bapak Ibu tahu Syam? Hah? Bukan, Pak. Irak sama Syam beda. Syam itu Syria. Palestina, Syria itu Syam. Ya. Dekat laut apa tuh? Laut mati ya. Itu Syam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang masih terbuka itu arah timur Madinah. Nah, sampai ke Irak itu. Tapi jalan dari situ terpaksa muter ini, Pak. Ini Mekah, ini Madinah, ini Syam. Kalau dari sini dekat. Kalau dari timur itu terpaksa muter gitu. Jauh jalan. Itu pun Bapak Ibu ketahuan. Ya kan? Ketahuan. Rasulullah SAW tahu, ini kalau nggak dari sini pasti dari sana. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bocor pula rencana Abu Sufyan berpasang strategi, ya kan? Dia bawa kafilah dagang yang isinya ada 100.000 dirham, unta banyak, jalan dari arah sana. Rupanya perjalanan Abu Sufyan dari jalur barat ini, Bapak Ibu jamaah, dari jalur timur, ya, terbongkar. Dari mana terbongkarnya? Ada namanya Naim ibn Mas'ud. Dia musyrik sebetulnya. Ya. Naim bin Mas'ud ini tukang mabuk, tukang teler, mabuklah dia. Ketika itu minum khamar memang belum diharamkan. Jadi ada salah seorang sahabat ikut mabuk juga bersama Naim bin Mas'ud. Ya. Rupanya karena Naim bin Mas'ud ini mabuk, meracau gitu-gitulah ya. Cakap, dan cakapnya itu dibongkarnya rencana Abu Sufyan untuk lewat jalur timur. Ya kan? Jadi ceritakannya semua. Ya, sahabat pun yang dengar, jadi mantap nih informasi ini. Jadi sahabat-sahabat itu walaupun mereka Muslim, terus orang itu musyrik, ada juga yang berkawan-kawan biasa itu, iya kan? Jumpai Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy, ya. Jalur dagangnya ke Syam nggak dari barat lagi, dari mana? Dari timur. Ini dalam waktu sekian, nanti pada hari sekian akan sampai sini, diterangkan semua. Ya, bocor dari Naim bin Mas'ud. Akhirnya salam utus, ya, yang diutus pasukan anak muda. Ya. Zaid bin Harith ini anak muda, masih sangat remaja. Diutus untuk menghalau ataupun mencegat pasukan. Tidak banyak, hanya beberapa orang saja. Caranya bagaimana, Bapak Ibu jamaah sekalian? Caranya mereka tunggu di balik-balik batu, orang tunggu sambil main gadget gitulah, nunggu kan, Pak.
Ya, zaman dulu tak ada pula itu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nunggu datang apa namanya kafilah dagang Abu Sufyan juga diserang orang itu. Alhamdulillah dapat ghanimah. Cabut, makin pusing Abu Sufyan. Wah, ini gawat nih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyebab yang ketiga, yang pertama karena kalah, ya. Yang kedua kalah malu kan, yang kedua karena dendam, ya. Yang kalah itu yang pertama karena dendam, yang kedua karena malu sama kabilah-kabilah yang lain, yang ketiga karena faktor ekonomi. Jadi kalau enggak kita selesaikan ini Muhammad nih, enggak bisa kita dagang, terancam kita. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kirimlah ke kabilah-kabilah siapa yang mau menyumbang harta. Maka perang Uhud itu merupakan peperangan yang hartanya termasuk yang paling banyak yang dikorbankan oleh orang-orang Quraisy. Nggak tanggung Pak, semuanya naik unta. 3.000 pasukan disiapkan, semuanya naik unta. Ya. Ada di antara mereka yang 200-nya naik kuda. Jadi lengkap ini, persenjataan lengkap, 3.000 pasukan. Ya. Wah ini udah cukup lah. Kemarin Muhammad orangnya kan cuma 300 orang. Paling kuat nih Muhammad menghimpun cuma 1.000 orangnya. Jadi kalau 3.000 kalah lah dia. Kira-kira gitulah perhitungan mereka. Dikumpulkan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ya 3.000 pasukan. Nah Rasulullah SAW Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampai kepada beliau ya, informasi bahwa orang-orang Quraisy akan menyerang kaum muslimin ke Madinah, maka Rasulullah pun mengadakan syuro rapat. Jadi Bapak Ibu bukan tanggung Pak, bukan mentang-mentang Nabi nggak perlu rapat. Nah ini kan kadang-kadang nah ini ketua BKM Pak, karena dia ketua BKM nggak ada pernah rapat-rapat. Iya kan? Nah, udah semua aku yang ngatur katanya. Sama dengan organisasi jadi ketua, karena dia ketua nggak pernah rapat, diaturnya semua. Ya. Nah, ada kadang-kadang ketua partai memutuskan apa-apa nggak pernah rapat, orang partai ini punya aku. Mau apa kalian? Nah, itu nggak pernah rapat-rapat. Nah, Rasul aja jadi Nabi rapat, padahal Rasul dapat wahyu rapat. Rasulullah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika sebelum perang Uhud rapat dengan para sahabat-sahabat ini Bapak Ibu semangat-semangatnya. Banyak di antara para sahabat ketika perang Badar mereka nggak ikut. Karena apa? Kenapa nggak ikut? Karena perang Badar itu kan mendadak. Perang Badar itu kan mendadak dan niatnya bukan untuk perang, niatnya untuk mencegah kafilah dagang, bukan untuk perang. Makanya direkrut seadanya, cuma 314 orang yang ikut. Banyak para sahabat yang nggak ikut ketika itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah, apa yang bilang, waktu perang Badar aku nggak ikut, ini perang Uhud nggak ikut. Wah ini nggak bisa, katanya harus ikut. Wah, jadi banyak para sahabat yang mendaftar kepingin ikut perang. Ketika rapat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda pendapatlah para sahabat. Ya. Apakah kita berperangnya di luar seperti perang Badar misalkan, atau di mana kita songsong orang-orang Quraisy datang di luar Madinah? Supaya apa? Supaya aman, istri anak-anak aman, perempuan-perempuan aman. Ya. Ada juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang berpendapat ya, di dalam Madinah aja. Ya, di dalam Madinah. Ya. Akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, diputuskanlah perangnya di dekat Gunung Uhud. Ya. Kenapa? Di Gunung Uhud. Gunung Uhud ini masih Madinah ini Pak. Ya, masih dalam Madinah. Ya, Rasulullah SAW sempat juga menyampaikan kepada para sahabat, tadi malam aku bermimpi kata Rasul. Mimpinya apa? Yang pertama dalam mimpi itu aku melihat ya bahwa ada seekor sapi yang disembelih. Al-Baqaratu Tudbah. Al-Baqaratu Tudbah. Ada sapi disembelih. Kemudian aku dalam mimpi itu melihat pedangku bengkok-bengkok, rusaklah pedang Rasulullah. Ya. Kemudian yang ketiga,
aku memasukkan tanganku di dalam baju besi. Ya nggak tahu cemana penampakannya, apakah begini, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Allah alam bentuk mimpinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah mimpi. Sahabat nanya, apa kira-kira takwilnya wahai Rasulullah? Takwilnya pertama, banyak di antara sahabatku yang tewas dalam perang ini. Itu mimpi Rasul. Ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari mana? Dari baqar atau tulbah, ya. Sapi atau lembu disembelih, ditakwilkan Rasul, banyak sahabatku yang mati, yang tewas, yang syahid dalam perang ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jangan dirahmati Allah, masalah mimpi pedangnya rusak. Kata Rasulullah, akan ada di antara ahli baiti, di antara keluargaku, keluarga besarku yang syahid dalam perang ini. Kemudian yang ketiga, mimpinya Bapak Ibu jangan dirahmati Allah, Rasulullah masukkan tangannya ke dalam baju besi, ditakwilkan Rasulullah, nanti aku akan terkepung dan dijaga oleh sahabat-sahabat. Kata Rasulullah. Ya Rasulullah, Bapak Ibu, Nabi itu kalau mimpi itu mimpi nggak bisa lagi dibantah. Mimpi Nabi itu wahyu. Mimpi Nabi itu wahyu. Tapi subhanallah, para sahabat karena sudah komitmen bersama Rasulullah, nggak mau lari mereka. 1000 orang disiapkan, Bapak Ibu jangan dirahmati Allah. 1000 jalan. Di tengah jalan Bapak Ibu bergerak orang-orang munafik. Bapak Ibu tahu bisikan-bisikan orang munafik ini, ya kan? Kata Rasulullah kan kepinginnya Rasulullah itu kan keluar Madinah, ya kan? Sahabat kepinginnya di dalam Madinah, atau sebaliknya, saya lupa ya, atau sebaliknya. Pokoknya berbeda lah antara keinginan Rasulullah keluar atau di dalam. Kalau nggak salah kemudian itu udah di luar lah, anggaplah di luar ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata orang munafik, kita ini udah salah ini. Kenapa salah? Rasul kan kepinginnya di luar, kita kepingin di dalam. Ini orang munafik bilang. Berarti kita sudah menyelisihi keinginan Rasulullah. Wah, itu macam betul, Pak. Kan macam betul. Ya, padahal sudah diputuskan kita ke Uhud, tapi menyebarkan isu bahwasanya kita sudah menyelisihi Rasulullah SAW. Udah nggak betul kan semua. Yang betul orang munafik. Dari bisikan orang-orang munafik itu, Pak, terpengaruhlah yang beriman. Jadi orang munafik ini kalau cakap memang betul. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berkata-kata, kata orang itu, cakap orang itu macam betul. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Jadi mereka mengatakan itu. Ya udahlah. Kalau pengen mau teruskan perjalanan kalian, kami pulang. Ini orang beriman pun jadi bingung. Mana yang betul? Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, atau sahabat yang lain? Akhirnya ikut kembali pulang. Ditanya sama Rasulullah, kenapa pulang kalian? Ya Allah, kalau kalian perangnya di sana, nanti kami perangnya di rumah aja. Itu mana perang di rumah? Orang pasukan musuhnya di sana, perangnya di rumah. Mau tidur dia orang tuh, ya kan? Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah, pulang itu 300 orang, tersisa 700 orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inti daripada sebuah soliditas itu, apapun keputusannya, yang penting semua ikut. Ya. Jangan diputuskan A, tapi ada juga mau ke B. Ini yang membuat soliditas itu menjadi pecah, menjadi tercerai-berai. Kalau sudah demikian susah untuk menang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pulang itu 300 orang, 700. Ya. Sampai di Uhud, Bapak Ibu, Rasulullah menjadikan Uhud itu sebagai benteng Rasulullah SAW di belakang. Jadi supaya apa? Supaya orang Quraisy bisanya menyerangnya dari depan aja, dari belakang nggak bisa.
Ada sisi kiri yang ketika Rasulullah lihat ini terbuka. Jadi kalau seandainya dibiarkan terbuka, maka orang Quraisy itu akan bisa menyerang dari arah bukan kiri, kanan ya. Kalau di belakang Uhud, Rasulullah SAW menghadap ke depan, itu sebelah kanan Rasulullah SAW itu tempat terbuka untuk diserang. Nah kebetulan Bapak Ibu ada pula di situ namanya Jabal Rumat. Ya, ada bukit kecil yang muatlah sekitar 50-70 orang. Itu ditempatkan Rasulullah 50 orang ya untuk pasukan pemanah. Ya. Selain 50 orang ya tetap di Jabal Rumat. Jangan turun. Walaupun kalian lihat kami kalah, jangan turun. Walaupun kalian lihat kami menang, jangan turun. Terus panahi aja orang itu. Kata Rasulullah, siap. Kata orang-orang yang di Jabal Rumat. Walaupun kalian lihat menang, udah ada ghanimah, jangan turun. Udah diingatkan Rasulullah. Pokoknya intinya perintah jangan turun dari Jabal Rumat. Kenapa? Karena yang di Jabal Rumat itu sebagai pasukan yang paling menentukan kemenangan. Ya. Karena pertahanan yang di situ ada selah. Kalau seandainya Jabal Rumat itu kosong, nanti bisa diserang dari arah sana. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah ya strategi Rasulullah. Jadi di antara strategi perang Rasulullah itu, kalau perang itu bukan musuh yang menentukan tempatnya, tapi Rasulullah. Supaya apa? Supaya tahu kita macam mana dan bagaimana strateginya. Ya. Tunggu oleh Rasulullah. Nah orang-orang Quraisy jalan Pak dari Mekah. Jalan. Dan diantaranya sampai di Abwa. Bapak Ibu ingat Abwa? Abwa itu tempat wafatnya ibunda Rasulullah SAW kan? Dikuburkan di sana. Abwa. Ketika sampai di situ orang-orang Quraisy yang tahu kuburan ibunda Rasul itu namanya Hindun. Hindun ini istri Abu Sufyan. Hindun ini saya nggak tahu apakah ayahnya atau saudara laki-lakinya tewas pada perang Badar. Hindun. Dendam dia dengan Rasulullah. Ketika sampai di Abwa, kata Hindun, wahai orang-orang Quraisy, ini makam Siti Aminah ini, ibu Muhammad, katanya. Ibundanya Muhammad. Kita gali, kita bongkar kuburannya, kita rusak-rusak jasad ibu. Kayak gitu pikiran orang itu saking dendamnya. Ya, orang udah dikubur pun mau dirusak. Itulah Hindu. Tapi karena idenya nggak masuk akal, jadi orang ala itu pula diketik orang mati pula kita rusak. Fokus, nggak jadi ya. Begitulah otaknya Hindu nih Pak, dendam. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ya akhirnya mereka datang. Ketika mereka datang, Bapak Ibu ternyata sampai di situ mereka dihadapkan dengan Rasulullah. Ada Jabal Rumat, ya, ada pasukan Rasul, ada Uhud yang melindungi mereka sehingga mereka tidak bisa menyerang dari belakang. Nah, jadi ada berhadapan. Ya. Ini misalkan tembok ini Pak, belakang ini Jabal Uhud, ya kan agak begini dia bentuknya. Di sini pasukan Rasulullah, di sebelah kanan Rasulullah itu ada Jabal Rumat atau Bukit Rumat, bukit tempat pemanah, ada 50 orang. Pasukan di sana Bapak Ibu ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini sekitar 100 orang berkuda. Itu nggak ikut perang. Nengkreng aja di sana mereka Pak, nggak ikut perang, nengok aja. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini Bapak Ibu waktu itu masih musyrik. Ya. Dalam sejarah Khalid bin Walid ini kalau dia ikut perang tidak pernah peperangan itu kalah. Itu Khalid bin Walid sampai dia mati, syahid ya, sampai dia masuk Islam itu selalu jadi panglima perang tuh orang Islam. Asalkan dia ikut di situ nggak pernah kalah perangnya. Ya. Kalaupun kalah tipis lah. Ya, masih dianggap menang gitulah kira-kira. Ya, masih dianggap menang. Itu kalau ada Khalid bin Walid. Jadi waktu itu Khalid bin Walid masih musyrik. Pertanyaannya kenapa waktu perang Badar kalah? Karena dia nggak ikut. Nggak ikut dia. Waktu perang Badar itu dia datang ke Syam. Dia nggak ikut. Jadi Bapak Ibu jangan dirahmati Allah, gitulah. Ya. Udah bertengger Khalid bin Walid di sana. Masukkan orang-orang musyrikin di depan.
Begitulah Pak Ibu suasana ya strategi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Orang-orang Quraisy banyak bawa harta banyak, harta banyak. Unta itu sampai 3.000 ekor unta, bahkan lebih. Ya. 200 ekor kuda perang. Ya. Dan di antara 3.000 ada juga unta yang disembelih, yang untuk makan. Jadi udah siap semua. Jadi mau perang berhari-hari pun udah siap itu orang Quraisy dengan hartanya. Banyak di antara kabilah-kabilah itu yang nyumbang untuk peperangan. Jadi sudah siap akan perang. Nah, tapi Bapak Ibu saya mau izin, ya, agak saya gantung nih ceritanya ini, ya karena kebetulan ya saya mau ke bandara ini, ya, ada tamu mau dijemput, ya. Kebetulan jam 6-nya harus sudah bertolak saya dari sini sebetulnya. Jadi saya mau izin supaya agak penasaran, ya Bapak Ibu, ya. Maka macam mana jalannya peperangan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya. Izin ya Pak ya. Nah, nanti kalau saya lanjutkan Pak perlu sejam lagi nanti. Iya, perangnya agak panjang ini. Tapi intinya kalau perang Badar orang-orang Quraisy ya 70 orang tewas, 70 orang ditawan. Kaum muslimin cuma belasan orang saja. Di perang Uhud justru 70 orang sahabat yang wafat, yang syahid. Ya, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ibrah kepada kita. Ya, kalau bukan karena pengorbanan para syuhada. Memang kalau kita mau merdeka harus ada para syuhada. Ya, para pahlawan. Indonesia ini Pak, kalau tak ada para pahlawan, para syuhada, nggak merdeka kita ini Pak. Ya udah pun terkorban para syuhada pun sampai sekarang mungkin masih ada sisa-sisa penjahat-jahat. Masih ada Pak kan? Hah? Masih ada kan? Masih ada. Makanya para pejuang ya itu menyatakan bahwa yang menyusun istilahnya Pak, pembukaan undang-undang dasar itu ya, itu kan ada klausulnya begini Pak, bahwa kita sudah sampai ke gerbang kemerdekaan kita, kan gitu kan? Sudah sampai pada gerbang kemerdekaan kita. Berarti walaupun sudah dibacakan proklamasi, disusun ya, pembukaan undang-undang dasar itu Pak, menunjukkan bahwa pada saat itu sebetulnya kita belum merdeka. Kita masih berada di di pintu gerbang kemerdekaan. Ya, belum masuk lagi itu Pak. Ya, belum masuk. Kapan masuknya? Nah, semangat bersama-sama ini Pak, membangun kebersamaan. Ya, ketika sudah terbangun kebersamaan, maka itulah kemerdekaan yang hakiki. Ya. Jadi kemerdekaan itu Bapak Ibu adalah kebersamaan sebetulnya. Kita mau bersama-sama. Kadang-kadang sesama umat Islam pun nggak mau bersama-sama, betul kan? Ya. Apalagi sama orang yang bukan Islam. Padahal Bapak Ibu, ya kebersamaan itu kalau mau merdeka, mau Islam, mau bukan Islam harus bersama-sama. Jadi ketika ditawarkan Pancasila, kan gitu kan sejarahnya kan Pak, ditawarkan Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Itu sejarahnya sebetulnya ada 7 kata di dalam pembukaan di dalam Piagam Jakarta. Sila pertama itu menegakkan syariat Islam, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu ada 7 kata. Ya. Kemudian orang-orang selain Islam, non Muslim itu protes dengan klausul itu, 7 kata itu. Ya, itu nggak setuju kami, harus dihapus. Ya, harus dihapus, diganti dengan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja. Ya. Karena punya semangat kemerdekaan, maka para ulama kita, para tokoh-tokoh Islam kita, ya udahlah, nggak apa-apa dihapus. Bukan berarti tunduk kepada orang kafir, bukan. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka merawat kemerdekaan supaya bisa bersama-sama kita hidup. Udah ngancam Pak, kalau itu tetap ada nanti daerah timur nggak mau ikut Indonesia waktu itu. Ya supaya kita bersatu ya udahlah. Ya, dihapuslah 7 kata di dalam Pancasila itu, ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dihapuskan itu Pak. Dihapuskan.
Supaya apa? Supaya merdeka, supaya bisa bersama-sama. Nah, Bung Karno ketika itu Bapak Ibu memberikan pencerahan ketika itu. Apa pencerahannya bagi umat Islam? Walaupun tidak ada kata-kata itu, bertarung di mana? Di parlemen. Di mana? Di parlemen. Bertarung. Kalau seandainya yang duduk di sana itu bukan orang-orang yang ngerti tentang politik Islam, mereka tidak akan mungkin memperjuangkannya. Ya kan? Contoh Bapak Ibu, ya, contoh ini ya Bapak Ibu. Kalau mencuri dipotong tangannya, kira-kira ada nggak yang berani mencuri? Hah? Nah, karena ada, ya kan? Mencuri potong tangannya, nggak ada yang berani mencuri. Korupsi, nggak salah dihukum mati, macam di Cina. Ketahuan korupsi dipotong tangannya. Wah, itu nggak ada yang berani korupsi, Pak. Ya kan? Ini korupsi di penjara, Pak. Penjaranya nanti lama, 10 tahun. Kasih makanannya udah capek, uang negara habis. Bangun penjara besar-besar, banyak uang negara habis. Dalam Islam itu simple, mencuri potong tangan. Nggak pakai biaya kan buat potong tangan kan? Besar nggak biaya potong tangan? Enggak. Nanti dikasih syarat, yang udah terpotong tangannya nggak boleh caleg lagi. Coba, nggak boleh jadi pejabat, nggak boleh jadi calon presiden, calon gubernur, calon wali kota. Oh, udah selesai. Ya kan, nggak banyak makan biaya. Itulah Islam. Wah, kejam kali Islam itu. Nggak ada Pak yang tahu bahwa hukum itu adalah merupakan hukum yang efektif dan produktif itu adalah Allah. Ya kan? Allah yang ciptakan manusia, maka Allah yang tahu tentang hukum manusia. Ya. Contoh lagi Bapak Ibu, orang membunuh. Dalam Islam dihukum apa Pak? Hukum mati. Orang yang membunuh dihukum mati, itu qisas namanya. Dan bukan dikenal dalam syariat Islam, bahkan sebelum Islam qisas itu sudah ada. Ya, dalam kitab Taurat, orang-orang Yahudi juga di dalam kitabnya ada qisas juga sebetulnya. Kalau keluarga yang terbunuh itu memaafkan, nggak perlu dihukum mati. Misalkan si A, keluarganya dibunuh oleh si B. Hak si A ini sebagai kerabat yang terbunuh ini haknya menuntut supaya B dibunuh. Tapi kalau seandainya si A ini memaafkan si B, udah nggak usah dibunuh. Bisa nggak? Bisa, karena keluarganya sudah memaafkan. Jadi nyawa itu hak ahli waris. Nyawa itu hak ahli waris. Dia yang berhak untuk menuntut. Kalau si B ini membunuhnya secara sengaja, kemudian si A ini memaafkan atas terbunuhnya keluarganya, maka si A ini boleh menuntut harta yang dibayarkan. Namanya apa? Diat. Nah, gitu dia hukumnya Pak. Diat, dibayarkan diat. Dan dalam Islam ada batasnya dia. Bukan berarti apa semua dimintanya harus dikasih, enggak. Batasnya, ya, batasnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah 100 ekor unta. Nah, gitu, 100 ekor unta. Jadi Bapak Ibu, kecuali kalau seandainya si A tadi udahlah nggak usah 100 katanya. Satu aja pun jadilah katanya, misalkan, ya kan? Biar tak ribut kali kita, enggak satu pun, yang penting ada aja. Boleh enggak? Boleh. Ya, itu kalau pembunuhan sengaja. Kalau pembunuhan enggak sengaja, itu enggak ada kisos. Yang membunuh enggak sengaja. Bagi yang membunuh tidak ada kisos. Tidak berhak bagi keluarga yang terbunuh untuk menuntut yang membunuh ini supaya dibunuh. Ada. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tembaknya, buruannya, dar katanya. Rupanya kena orang. Itu kan nggak sengaja kan? Nggak sengaja. Aku nembak rusa di hutan. Tiba-tiba lewat kawan itu kena peluru mati dia. Nggak perlu itu dibunuh. Yang membunuh tidak perlu dibunuh. Nggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena tidak sengaja. Tapi bagi yang membunuh ini wajib. Bagi yang membunuh ini wajib menunaikan tuntutan apapun selain dibunuh. Dan batasnya batasnya 100 ekor unta. Ya. Jadi si A misalkan keluarganya terbunuh oleh si B, kan gitu Pak ya. Dengan tidak sengaja, si B ini nggak boleh dibunuh.
tapi si A berhak untuk menuntut. Karena keluargaku dibunuh, aku menuntut. Batasnya tidak boleh lebih dari 100 ekor unta. Nah, gitulah kajiannya, Pak. Ya kan? Nggak boleh lebih dari 100 ekor unta. Tapi kalau kurang dari itu boleh. Itulah makanya Bapak Ibu waktu dulu haji, ingat haji, ya kan? Itu di Masjidil Haram itu jatuh krit itu alat berat jatuh dan menimpa jamaah haji. Ada yang wafat di situ. Itu Raja Salman bayar. Itu dianggap pembunuhan tidak sengaja. Maka wajib bagi Raja Salman untuk membayar nyawa yang sudah terkorban. Dan Raja Salman nggak pakai nego lagi, udah dianggap 100 ekor unta. Maka semua yang wafat, ahli warisnya dikasih uang, ya, dalam bentuk rial, itu setara dengan 100 ekor unta. Ya. Ketika ketika dijumlahkan itu setara dengan 2,5 miliar Pak satu nyawa. Nah, termasuk yang dapat ada satu orang mabar Pak, orang Medan ada dapat itu. Meninggallah keluarganya, padahal mereka udah ikhlasnya kan, meninggal di Masjidil Haram, insya Allah berkah, ya kan. Unta itu harganya 25 juta, ya kan. Dikali 100, 2,5 miliar dapat. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu hukum. Ya, kira-kira Bapak Ibu kalau kita di Indonesia ada begal, ya, kalau diterapkan hukum Islam adil nggak? Adil nggak? Adil. Kalau geram kali kita karena keluarga kita dibunuh, udah tembak mati misalkan, atau dibunuh lagi, itu bukan kejam, itu justru walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Justru kisos itu kehidupan, karena ditegakkan dengan tegas maka nggak ada yang berani mengganggu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan negara kita insyaallah Pak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum wa maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup saja langsung Pak, tidak pakai doa, dengan doa masing-masing, dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.